Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang sangat mulia. Allah buka pintu-pintu surganya, Allah tutup pintu-pintu nerakanya, Allah belenggu setan-setan, dan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa di bulan yang agung ini. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, jadi kita dipanggil oleh Allah, orang yang menyatakan diri percaya beriman kepada Allah, dipanggil, diseru untuk apa? Kutiba alaikumus shiyam. Jadi kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah disuruh untuk berpuasa. Kutiba itu artinya diwajibkan. Apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Berarti kalau kita tidak puasa berdosa. Itu namanya wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena dalam Islam, dalam agama kita itu ada 5 hukum syariat itu. Ada berapa? 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ulang. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi hukum pekerjaan kita sehari-hari itu ada 5. Kalau tidak wajib, mungkin saja haram, mungkin saja sunnah, mungkin saja makruh, mungkin saja mubah. Maka kita harus tahu apa yang wajib, apa yang haram, apa yang makruh, apa yang sunnah, apa yang mubah dalam hidup ini. Yang wajib itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang punya harta cukup nisab dan haul, ya. Nah, syahadat itu wajib. Berarti kalau kita tidak lakukan mendapatkan dosa. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Nah, kalau yang haram itu kebalikan dari yang wajib. Lawan wajib itu haram. Kalau wajib apa tadi? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nah, kalau yang haram ini kebalikannya. Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Mana contohnya? Mencuri itu haram, dosa, ya. Apalagi zina itu haram, ya. Dosa kalau dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Mabuk-mabukan, minuman keras itu haram, ya. Nah, kemudian pegat puasa itu haram, ya. Nah, ya. Apa istilahnya? Bokel, ya. Nah, tidak boleh megat puasa itu bagi yang sudah mukallaf, ya. Nah, jadi sekali lagi haram itu kebalikan dari wajib. Apa? Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Contohnya mabuk-mabukan, zina, mencuri, menyakiti orang lain, fitnah, ghibah, ini haram, ya. Nah, yang ketiga, hukum dalam Islam kita, dalam hukum Islam itu adalah hukum apa? Hukum sunnah. Nah, sunnah ini anjuran, ya.
Sunnah ini anjuran namanya. Apa pengertiannya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Mana contohnya? Puasa Senin Kemis, ya. Sholat sunnah tarawih, ini sunnah hukumnya, ya. Nah, kalau sholat yang 5 waktu itu wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Tapi kalau sholat tarawih, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kita harus tahu mana skala prioritas, mana yang harus kita utamakan, yang wajib, ya. Karena percuma kalau kita rajin sholat tarawih tapi enggak sholat subuh, enggak ada artinya kan? Karena subuh itu wajib, tarawih itu sunnah. Atau tarawihnya rajin tapi enggak sholat zuhur. Nah, jadi kita harus tahu mana wajib, mana sunnah. Jadi kalau sunnah ini sebagai pelengkap, ya, yang sunnah ini sebagai penyempurna. Ya seperti bangunan ini, masjid ini, walaupun tidak dicat, walaupun tidak ditaruhin kaligrafi, tidak ditulisin nama, tetap namanya masjid. Berarti sunnah itu adalah ini, catnya, kaligrafinya yang memperindah. Jadi sunnah itu untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Paham? Nah, lalu hukum yang keempat namanya makruh. Nah, makruh ini kebalikan dari sunnah. Apa sunnah tadi? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau yang makruh kebalikan dari itu. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Nah, atau kita balik, dikerjakan tidak mendapatkan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu makruh. Contohnya apa? Ngerokok. Nah, ini kan makruh hukumnya, ya. Jadi kalau mau dapat pahala jangan ngerokok. Tapi kalau ngerokok tidak berdosa. Oke? Jelas? Nah, jelas bedanya sunnah sama makruh, ya. Yang sunnah tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Contohnya merokok, makan bawang mentah, ini makruh. Kenapa? Karena bau, nanti orang tidak bisa sholat, ya, karena bau mulutnya, gitu ya. Jadi makruh. Nah, hukum yang netral, yang terakhir hukum mubah. Dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak berpahala, tidak berdosa. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini namanya hukum netral, hukum mubah. Tapi hukum mubah ini bisa disulap menjadi hukum-hukum yang wajib, bisa juga menjadi sunnah. Ini tempat kita berkreasi. Bagaimana caranya mubah itu jadi pahala? Mana contoh mubah? Tidur itu mubah, berdiri itu mubah, jalan itu mubah, ya. Bicara itu mubah. Bicara yang biasa tapi bukan bicara kotor, bukan bicara yang, ya. Tapi bicara itu menjadi haram kalau isi pembicaraannya adalah fitnah, ghibah, ya, bicarakan aib orang. Maka ini berubah dari mubah menjadi haram. Tapi kalau baca Quran, mempelajari, baca buku-buku agama supaya bisa sholat, supaya bisa puasa, ini bicara kita itu menjadi wajib. Jadi mubah itu bisa disulap menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa juga menjadi makruh, ya. Jadi mubah ini kesempatan kita menjadikannya pahala. Bagaimana tidur yang pahala? Tidur yang pahala itu kalau diniatkan supaya sehat, bangun nanti supaya cepat bangun. Makanya Nabi itu ngajarkan kita cepat-cepat tidur kalau malam itu supaya cepat bangunnya. Ini jam 3 dia tidur, kelolosan subuhnya. Nah, ini tidurnya menjadi haram, ya. Kalau sampai mengorbankan sholat, tidurnya itu yang tadinya mubah berubah menjadi haram. Jadi hati-hati, di hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa juga berubah menjadi haram, ya.
Nah, jadi hukum mubah sekali lagi hukum yang netral, tetapi dia bisa berubah tergantung situasinya. Oke, nah, jadi sekali lagi kita ulang ya biar paham. Hukum syariat Islam itu ada 5 hukum, bukan rukun. Kalau rukun Islam itu kan 5, tapi hukum juga 5. Ya, beda hukum sama rukun. Kalau rukun Islam itu kan 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau hukum itu status hukum pekerjaan kita. Ya. Nah, sekarang kalau Pak Guru sebutkan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bilang itu ya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Mencuri hukumnya haram. Ngerokok hukumnya makruh. Sudah tadi dah. Ya. Nah, sholat qobliyah subuh hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Puasa Senin Kamis di luar Ramadan hukumnya sunnah. Oke, berapa hukum Islam itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang wajib contohnya puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Yang haram hukumnya mencuri, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini haram. Kemudian yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir, ya ini hukumnya sunnah semua. Yang makruh contohnya merokok, mengkonsumsi bawang mentah, nah ini makruh ya. Kemudian yang mubah contohnya duduk, berdiri, tidur, jalan-jalan, itu semuanya mubah. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan keadaan dan situasinya. Kalau dia tidur sampai habis waktu subuh, nah, sengaja dia tidur padahal orang sudah azan subuh, sengaja dia ambil bantal, bait galang tidur. Ya, jadi kalau sengaja tidur waktu sholat sudah masuk, ini status tidurnya menjadi haram. Kecuali ada yang dia andalkan untuk memaksa dia bangun, arak ina, arak ama, arak semeton, ya paksa tures sembahyang kanak, sembahyang dulu ampok tinduk malik. Ya, jadi padahal kalau sudah sholat subuh itu jangan tidur, karena di situ Allah nurunkan rezekinya. Malaikat Mikail itu bagi-bagi rezeki. Kalau kita tidur waktu subuh selesai sholat, orang kebagian rezeki, kita nggak dapat ya. Nah, jadi jangan tidur setelah subuh. Kita dianjurkan tidur istirahat siang itu oleh Nabi Muhammad SAW adalah menjelang zuhur, sekitar jam 11 atau jam 11 itu namanya tidur apa? Qailulah namanya. Orang yang rajin tidur qailulah, dia pasti mudah bangun tahajud, bangun malam. Ini passwordnya orang suka bangun malam itu, dia istirahat siang, tidur siang. Ya, kalau tidak sempat tidur sebelum zuhur, setelah zuhur. Nah, ini sunnah juga. Pokoknya siang ya, siang. Ini namanya tidur qailulah. Nah, ya. Oke, sampai sini paham? Nah, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Coba sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayo yang hafal dapat hadiah. Intinya ayat ini adalah dalil tentang wajibnya puasa. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi bukan kita aja yang diwajibkan puasa.
Allah itu adil, semua diwajibkan puasa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa. Nah, sampai kita Nabi Muhammad SAW diwajibkan berpuasa. Cuman ada yang jumlahnya yang berbeda ya. Nah, kita diwajibkan puasa, umat Islam diwajibkan puasa sebulan penuh. Bisa jadi jumlahnya 30, bisa jadi 29. Yang jelas 1 bulan penuh kita diwajibkan berpuasa. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini anak-anakku di depan ini sudah belajar puasa ya. Nah, jangan ada yang meninggalkan puasa. Udah puasa ya? Full ya, jangan setengah hari ya. Itu masih bayi baru setengah hari ya. Sampai jam 12 kasih makan, besok lagi tambah sampai jam 1 ya, besoknya lagi tambah sampai jam 2, lama-lama full jadinya kan. Jadi bagus, orang tua kita dulu itu bagus ya, ngajar membiasakan anak-anaknya berpuasa itu setengah hari katanya. Padahal tidak ada dalam syariat Islam itu puasa setengah hari, itu tidak ada. Tapi orang tua kita bagus inisiatifnya itu, supaya anak saya terbiasa menahan lapar sekian sampai jam sekian, lama-lama penuh jadi puasanya. Alhamdulillah. Jadi tradisi yang luar biasa kita di Sasak ini bagus ya. Nah, termasuklah pada sore hari ini kita membiasakan sesuatu yang luar biasa baiknya. Nah, sedikit ya, mengapa kita perlu mengadakan doa seperti ini sebelum berbuka? Nabi bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Dengan sak puasa, orang yang puasa sampai menjelang waktu berbukanya. Doa itu dari kita puasa dari pagi sampai berbuka itu doa saja, itu pasti diterima oleh Allah. Lebih-lebih menjelang waktu berbuka ya. Maka kita dianjurkan sekali membaca 4 zikir ini ya ketika menjelang waktu berbuka ini. Apa kata Nabi? Khaslatani turduna bihima rabbukum. Ada 2 amalan, ada 2 zikir yang mendatangkan ridho Tuhanmu, yang Allah ridhoi. Jadi 2 zikir ini kalau di Mesir itu ya, menjelang berbuka mereka lakukan ini, baca zikir ini. Nanti kita ajarkan apa zikirnya ya. Apa 2 perkara yang sangat diridhoi Allah itu? Fasyahadatu alla ilaha illallah, ucapan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa tastaghfirunahu, istighfar, astaghfirullah. Ini 2 perkara yang jangan lupa menjelang berbuka ya. Kemudian 2 perkara yang lain adalah fas'alunallahal jannah, mintalah surga kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Nah, jadi 2 zikir, 2 doa. 2 zikir itu adalah la ilaha illallah dan istighfar, astaghfirullah. 2 doa itu adalah mohon dimasukkan ke dalam surga dan mohon dijauhkan dari neraka ya. Nah, ini yang kita amalkan. Maka kalau kita susun menjadi, perhatikan, la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, ini zikirnya ya. Nah, ulang, la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang, la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minan nar, ya. Nah, ulang. Ikuti setelah Pak Guru dulu baru ditirukan, ya. Nah, la ilaha illallah. Coba. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Nah, ini sunnah diperbanyak. Ini sabda Rasulullah SAW, ya. Perbanyaklah ini, terutama menjelang waktu berbuka, karena kesempatan emas. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Istilahnya kalau kita ngajukan proposal wajib dikabulkan, diterima, gitu ya. Jadi doa yang sangat mustajabah itu menjelang waktu berbuka. Maka amalan yang penting ini adalah zikir seperti tadi itu. Ulang sama-sama. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lagi. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nanti kita tuliskan, kita fotokopikan, ya, di laminating untuk dibaca setiap hari, ya. Menjelang kita berbuka nanti kita yasin, kemudian kita selawat, baru kita baca ini sampai azan maghrib setiap hari. Jadi orang di Tarim sana, ya, di Mesir, di mana-mana orang mengamalkan ini. Nah, kita mari, ya, selain yasinan, selain selawatan, kita juga mengamalkan hadis Rasulullah ini, khaslatani, ya, turduna bihi ma rabbukum. Ada dua perkara, dua zikir yang menghadirkan ridho Tuhanmu. Allah Tuhanmu sangat ridho dengan zikir ini, yaitu syahadat la ilaha illallah wa tastaghfirunahu, dan ucapan istighfar, ya. Nah, demikian kajian singkat kita di hari pertama. Kita melaksanakan buka bersama di Masjid Jami As-Siddiqi di hari ketiga Ramadan. Hari pertama kita melaksanakan buka bersama, dan mari kita ikuti prosesi yasinan, doa, zikir dan doa, ya, sampai dengan waktu maghrib tiba. Sebelumnya mari kita berkirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, para keluarga Rasul, wa sahbihi, sahabat-sahabat Rasul, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan para pengikut setia baginda Rasulullah termasuk kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kirami ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kepada orang tua kita masing-masing. Tentunya yang paling berjasa dalam diri kita ini adalah orang tua kita, yang begitu menyayangi kita sejak kita dalam kandungannya, kemudian begitu kita lahir kita digendongnya,
kita disapihnya, dipeliharanya sampai besar, maka tidak ada yang bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dengan beramal soleh, dengan meniatkan amal soleh tersebut kepada orang tuanya. Kita doakan dia dengan tulus dan ikhlas. Berikutnya kepada guru-guru kita, kepada tokoh karismatik kita yang telah mewariskan ilmunya kepada kita, mewariskan fasilitas ibadah kepada kita, Al-Maghfurullah Tuan Guru Mas Siddiq, Tuan Guru Ahmad Tetet, dan guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mereka semua adalah orang-orang mulia, mereka semua adalah orang-orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan mendoakan mereka, kita pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada keluarga kita masing-masing, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dan seluruh masyarakat umat Islam dimanapun mereka berada, minal masyriq ilal maghrib, baik yang sedang berada di darat, di laut, di udara, yang masih hidup kita doakan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, yang bermanfaat. Yang sakit kita doakan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit yang dideritanya Allah menghapus dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sakit yang dialami Nabi Ayub alaihi salam yang diuji Allah kurang lebih 20 tahun dengan sakit, namun Nabi Ayub selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang mengatakan Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Ayub mudah sehat dan menjadi orang yang semakin berwibawa dalam pandangan orang-orang sekitarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit itu adalah untuk menguji kita, menguji hamba-hambanya, apakah ia bersabar dengan sakit yang dideritanya ataukah tidak. Kemudian bagi sahabat, tetangga, masyarakat kita yang melakukan tijarah, bisnis, usaha dan dagang, kalau lancarkan usaha dan dagangnya, mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak untuk menjadi sanggup ibadahnya di sisa hidup yang Allah amanahkan. Kemudian yang telah wafat berbaring di liang lahatnya di alam kuburnya, Allah jadikan alam kubur mereka bercahaya terang benderang dengan cahaya Ramadan, dengan cahaya Al-Quran. Allah jadikan taman-taman surga menghiasi alam barzah mereka. Dan kelak pada hari kiamat, semoga kita semua bersama mereka yang kita cintai, Allah izinkan masuk surganya bighairi hisab, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tenang. Terakhir, doa spesial kepada ibu-ibu yang telah menyediakan ala kadar untuk berbuka puasa di masjid pada sore hari ini. Allah ganti dengan yang lebih banyak, Allah ganti dengan pahala, Allah ganti dengan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan hidup, dan segala fadilah yang ada di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada siapa saja yang mengamalkan sedekah berbuka ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca surah Yasin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لست في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة لدينا sini ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إذ لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما يكسبون على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Al-Fatihah. Semoga setiap huruf dari surah Yasin yang kita baca semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bacaan kita yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan semua umat Islam dimanapun mereka berada. Semoga mendapatkan keberkahan dari bacaan Yasin yang kita lantunkan pada sore hari ini. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita memohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak bersolawat, ya. Baru kita nanti zikir dan doa. Yang pertama kita akan sholawat nariyah, ya. Apa sholawat nariyah? Apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-ladzi tanhallu bihi wa
kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia bersamaku kelak di surga pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak selawatnya. Dia orang yang paling banyak menabung selawat, 1 juta sehari nabung selawat ya. Nggak bisa nabung uang 1 juta, mana-mana selawat 1 juta sehari. Bisa. Besok orang yang paling bahagia bersama Nabi di surga itu orang yang paling banyak mengantongi sholawat, mudah dikenal Nabi. Nah sekarang kita sholawat busyra. Apa sholawat busyra? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana badana wa jami'a masyayikhina wa mu'adina
semuanya. Wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah. Wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana fi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah li'ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah. Inilah amalan para wali, termasuk guru kita Tengku Sidik. Ini amalannya, ya. Nah, jadi harus kita teruskan, ya. Bagaimana beliau itu begitu mulia di hadapan Allah, maka kita bisa seperti beliau dengan mengamalkan apa yang diamalkan beliau, ya. Syekh Qadir Jailani mewariskan ilmunya kepada beliau para wali, kemudian kita menjadi murid-murid beliau harus melanjutkan amalan, ya. Nah, selanjutnya mari kita zikir yang tadi, masih ingat? La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ya. Waktu maghrib hari ini pada pukul 18:42, ya. Sekarang masih pukul 18:19, ya. Jadi hari ini maghrib jatuh pada pukul 18:42, ya. Masih ada waktu untuk kita beramal-amalan, ya. Jadi kata Nabi, khoslatani turdu bihima rabbukum. Ada dua kalimah, ada dua zikir yang diridhoi oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah astaghfirullah. Lalu ada dua doa, dua permintaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah itu akan kita sangat butuhkan, yaitu memohon surganya sama berlindung dari neraka, ya. Yaitu nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Atau dalam redaksi lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar juga bisa, ya. Bisa juga yang tadi, ya. Coba sama-sama, ya, berkali-kali supaya kita betul-betul hafal. Dan setiap hari seperti tadilah urutan zikir kita, Yasin, sholawat, kemudian zikir, ya. Ayo sama-sama. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika
الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqani ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqani ya mu'ayyad ya munajjad ya imam kami cinta padamu ya Rasulullah isbah lana fi hawaijina dunya wal akhirah al-fatihah bismillah. Sekarang kita baca doa ya azim ya azim ya azim. Ini salah satu doa yang sangat dianjurkan sebelum kita berbuka. Kemudian Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, sama-sama. Ya azim 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 ya azim
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kalau saya berjumpa dan berhadap apa yang saya baca? Maka Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini amalan Lailatul Qadar. Terus diamalkan sampai betul-betul berjumpa Lailatul Qadar. Jadi Aisyah istri Rasulullah, ya, bertanya kepada suaminya, kepada Rasulullah, ya Nabi, kalau saya bertemu Lailatul Qadar itu apa yang saya baca? Maka Nabi ajarkan doa yang singkat ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Mari. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi